Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat, melanjutkan video yang kemarin, masalah iman, Islam, dan ihsan dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi, hadis yang kedua. Selanjutnya pembahasannya masalah tentang qada dan qadar, masalah takdir, yang merupakan takdir ini salah satu rukun iman yang keenam. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan pendapat ahlul haq, pendapat ahlul haq, mereka yang berada dalam jalan yang benar, menetapkan akan adanya takdir, meyakini Allah sudah menentukan alur kehidupan dari sebelumnya, dan Allah mengetahui akan takdir yang akan terjadi di waktu-waktu yang telah ditentukan, di tempat-tempat yang sudah ditentukan, dan takdir itu akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, Allah tuliskan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan sebuah ukuran, dengan sebuah ketetapan. Al-Qamar ayat surat Al-Qamar ayat 49. Selanjutnya beliau mengangkat sebuah ayat surah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah suatu musibah menimpa seseorang illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka sungguh hatinya berada di dalam petunjuk yang benar, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi ini salah satu ayat yang menguatkan akan takdir itu ada. Takdir itu harus diimani. Jadi tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita, baik mungkin musibahnya kecil ataupun dahsyat yang kita rasakan, itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan takdir Allah. Nah, begitu juga Ibnu Daqiqil Aid mengatakan, menyebutkan sebuah ayat dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakanmu dan menciptakan apa yang kamu perbuat. Nah, di sini bagaimana takdir itu, surat takdir itu kita rasakan. Bagaimana ketika seseorang, contoh dia berusaha dengan maksimal tetapi tetap gagal, tetapi ada yang dia tidak terlalu ngotot tetapi jalannya begitu mulus, begitu gampang, padahal dia tidak berusaha dengan keras, tidak bisa belajar tidak belajar dengan keras, tapi sampai kepada sebuah tahapan dia katakan keunggulan atau keberhasilan. Nah, ini salah satu faktor ya, takdirlah yang menentukan. Jadi tidak setiap yang dia bekerja keras dia akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan hukum alamnya. Inilah sebagai sebuah suratan takdir. Di sini dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan, wa'lam anna ummata law istama'at ala yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Maka ketahuilah, jikalau suatu umat berkumpul untuk memberikan sebuah manfaat kepadamu, maka sungguh mereka tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Dan sebaliknya, wa in istama'u alla ayyadhuruka bi syai'in lam yadhuruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Dan jikalau mereka berkumpul untuk memberikan sebuah madarat, kesulitan, maka sungguh tidak akan terjadi kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Nah, di sini bagaimana kita bisa memahami konsep takdir itu? Contoh ketika 3 anak berjalan menyeberang, secara logika ketika 3 anak berjalan ini, ketika ini cerita yang real, pernah saya dengar bagaimana 3 bocah ini berjalan barengan. Secara logika kalaulah ditabrak oleh mobil, otomatis yang tengah harusnya yang benar-benar istilahnya kasarnya itu hilang nyawanya, tetapi qadarullah justru yang tengah lah yang selamat. Nah, ini, dan kita juga pasti menyaksikan di video ataupun di dalam kehidupan nyata bagaimana antara kehidupan dan kematian itu begitu dekat,
tetapi ketika belum ditetapkan ada saja jalan untuk dia selamat. Dan sebaliknya, ketika ada orang yang dia itu sehat-sehat saja, tetapi Allah takdirkan untuk mati di jalan, untuk mati di suatu tempat, maka dia pun akan terbangun, akan pergi ke tempat tersebut. Untuk apa? Untuk untuk mewujudkan secara tidak langsung untuk terlaksananya takdir yang Allah sudah tetapkan. Bagaimana orang yang senantiasa diam di rumah, ternyata meninggalnya tidak di rumah atau di jalan. Dan sebaliknya, orang yang sering beraktivitas di jalanan tetapi dia meninggalnya di rumah, dan sebaliknya. Inilah salah satu pelajaran tentang masalah takdir. Dan selanjutnya, yang lebih menarik lagi, bagaimana konsep takdir dan ikhtiar itu kita menyikapinya. Nah, di sini dalam hadis Imam Al-Bukhari dijelaskan, inna ahadakum yujma'u khalquhu bi batni ummihi arba'ina yawma nutfatan tsumma kana 'alaqatan mithla dzalik tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik tsumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'in kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi syaqiyyun aw sa'idun. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini menegaskan bahwa ketika seseorang itu berada di dalam perut ibunya dalam waktu 40 hari, 40 hari ini dijadikan sebagai segumpal sebagai nutfah, kemudian pada waktu yang sama juga menjadi segumpal darah, terus segumpal daging, maka ditiupkanlah ruh kepadanya, maka ditetapkanlah atas 4 takdir kehidupan. Wa yumaru bi arba'in kalimat. Nah, bikat bin rizkihi, yaitu ditetapkan rizkinya, ajalnya, bahagia atau gembiranya dalam sebuah hadis. Tetapi di sini ketika kita melihat ayat-ayat tentang masalah takdir, tentu kita juga harus berimbang. Bagaimana juga Allah memberikan sebuah choice, sebuah pilihan, sebuah ikhtiar manusia untuk memilih jalan yang terbaik. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memasuki sebuah tempat yang dimana tempat itu ketika ada wabah penyakit, beliau berpaling dari tempat tersebut. Maka ada yang mengatakan, sahabat yang lain, apakah engkau hendak lari dari takdir Allah? Maka apa yang dikatakannya? Kita berpindah dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Nah, Umar bin Khattab itu salah satu khalifah yang kecerdasannya itu luar biasa. Bagaimana kecerdasan akalnya itu berkolaborasi dengan keimanannya sehingga menghasilkan sebuah jawaban yang bijak. Kita pindah dari satu takdir ke takdir Allah yang lain. Nah, di sini juga Allah menegaskan bagaimana manusia juga tidak berpangku tangan. Bisa jadi dan sering sekali manusia menyembunyikan kemalasannya dalam berikhtiar, kemalasannya dalam bekerja, dalam mengejar kehidupan dunianya dengan alasan takdir. Ya udahlah, serahkan kepada takdir. Ya udahlah, bagaimana nantinya. Jadi menutupi kemalasan ikhtiarnya itu dengan ungkapan-ungkapan yang mungkin sekilas seperti bijak. Tetapi di sini Allah menuntut manusia bukan hanya berpaku kepada takdir. Bagaimana takdirnya, tidak. Tapi di sini Allah menegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang punya tekad, punya action untuk merubah diri mereka sendiri. Nah, jika kita runut bagaimana ayat-ayat tentang takdir dan bagaimana ayat-ayat tentang ikhtiar manusia juga harus tetap totalitas. Jadi berimbang dan menyikapinya dengan bijak.